Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfilatul Nisa dengan NIM 1910116011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Produk Pembiayaan dan Tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Jakarta Saharjo. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis Nabi. Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar atau aturan pokok berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan bank syariah yang mengatur hubungan antara bank dan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya. Pada awal tahun 2021 menjadi perubahan besar bagi perbankan syariah di Indonesia, yaitu merger atau penggabungan 3 bank syariah menjadi satu. 3 bank tersebut ialah Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan yang dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses merger 3 bank syariah tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang baru dan mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI ke depannya. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan magang ini. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan pengalaman bekerja mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sebagai marketing pembiayaan dan bankers. Yang kedua, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam kegiatan magang yang berkaitan. Yang terakhir, menganalisis dan mengetahui secara langsung gambaran kegiatan pada Bank Syariah Indonesia yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan. Lalu lokasi kegiatan magang kali ini ada magang di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Jakarta Saharjo, mulai dari 3 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 yang terletak di Jalan Dr. Saharjo nomor 204A, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. Bank Syariah Indonesia ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu. Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah milik Himbara atau himpunan bank milik negara. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru, pembangunan ekonomi nasional, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah di Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada visi dan misi Bank BSI. Bank Syariah Indonesia memiliki visi menjadi top 10 Global Islamic Bank. Sedangkan misi yang dimiliki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi BSI KC Jakarta Saharjo yang dikepalai oleh Branch Manager, lalu ada Consumer Business Relationship Manager, ada Branch Operation and Service Manager, ada Founding Sales Officer, Funding and Transaction Staff, dan staff lainnya. Selanjutnya ada deskripsi pelaksanaan kegiatan di Bank Syariah KC Jakarta Saharjo. Kegiatan magang dimulai pada pukul 8 hingga 17 WIB dari hari Senin hingga hari Jumat. Kegiatan setiap pagi yang dilakukan adalah morning briefing yang berisikan pembacaan doa, pembacaan New Core Values Akhlak dan Ikrar Zero COVID BSI, informasi kegiatan dari rekan kerja, serta instruksi dari kepala cabang. Pada kegiatan ini, petugas doa pagi akan digilir setiap harinya. Penulis dan teman-teman magang lainnya pun mendapat kesempatan bertugas sebagai pembaca dalam kegiatan doa. Lalu penjelasan pelaksanaan kegiatan magang pada divisi marketing pembiayaan. Bagian divisi marketing pembiayaan adalah bagian untuk memproses segala bentuk pembiayaan yang ada di BSI KC Jakarta Saharjo. Hal yang dilakukan oleh penulis pada divisi marketing adalah membantu segala kebutuhan untuk proses-proses pembiayaan. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan mitra guna, pembiayaan gereja, dan pembiayaan pensiun. Berikut penjelasan pembiayaan antara lain, pertama ada pembiayaan gereja. Pembiayaan gereja itu ditujukan
untuk pembelian rumah baru, rumah bekas, renovasi rumah, take over pembiayaan rumah dari bank lain. Lalu yang kedua ada pembiayaan auto, yaitu pembelian mobil baru, motor baru, mobil bekas, dan motor bekas. Lalu yang ketiga ada pembiayaan mitra guna yang ditujukan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan atau perjalanan haji atau umroh, take over dari bank lain dan dengan jaminan surat keterangan pegawai tetap. Lalu yang terakhir ada pembiayaan pensiun. Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan diantaranya adalah pensiunan ASN dan pensiunan janda ASN, pensiunan BUMN atau BUMD, serta pensiunan dan pensiunan janda ASN atau PNS yang belum memasuki TMT pensiun, namun telah menerima SK pensiun. Penjelasan lebih lanjut pada pembiayaan mitra guna yang saya lakukan adalah mempersiapkan berkas permohonan pembiayaan, penginputan WISE, mempersiapkan berkas akad, dan membuat berita acara serah terima. Pada pembiayaan geria yang saya lakukan adalah mempersiapkan berkas permohonan, penginputan awal pada web rumahimpian.id, lalu dilanjutkan dengan penginputan WISE, dan setelah penginputan WISE disetujui, melakukan persiapan berkas akad dan membuat berita acara serah terima untuk dikirim ke RFO. Lalu yang terakhir yang saya lakukan pada pembiayaan pensiun yang sama kurang lebih sama dengan pembiayaan mitra guna dan geria, yaitu mempersiapkan berkas permohonan, lalu ada simulasi kalkulator pembiayaan, ada penginputan WISE, lalu mempersiapkan dan melaksanakan akad pembiayaan, membuat surat permohonan pencairan, membuat memo transfer dana pencairan, membuat memo buka blokir dana pencairan, membuat berita acara serah terima, dan diakhiri dengan rekapitulasi dana proses pembiayaan nasabah pensiun. Lalu pada divisi gadai dan cicil emas, yang saya lakukan adalah pada gadai emas, saya melakukan melengkapi form gadai emas milik nasabah, melakukan pengarsipan dokumen gadai, dan yang terakhir melakukan pengemasan emas milik nasabah untuk disimpan. Pekerjaan pada gadai dan cicil emas kurang lebih sama. Pada cicil emas juga melengkapi form cicil emas milik nasabah, melakukan pengarsipan dokumen cicil emas, dan melakukan pengemasan emas baru milik nasabah. Lalu pada customer service, saya melakukan pembukaan rekening. Ada empat jenis rekening. Yang pertama ada rekening Izi Wadiah, Izi Mudorobah, rekening tabungan mabrur atau rekening tabungan haji, rekening tabungan pensiun. Yang saya lakukan adalah pembukaan rekening baru pada web form BSI, yang kemudian saya menyerahkan kode reservasi kepada customer service untuk dilakukan proses pembukaan rekening. Selanjutnya, dan dilakukan otorisasi. Yang kemudian setelah proses pada customer service selesai, saya melanjutkan ke teller untuk print buku tabungan dan pembuatan print kartu ATM. Berbeda dari ketiga pembukaan rekening lain, pada pembukaan rekening tabungan pensiun tidak dilakukan pada web form BSI, tetapi langsung datang ke customer service dengan membawa berkas data diri nasabah pensiun. Lalu pada Bank BSI juga ada layanan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Bank BSI Saharjo memiliki banyak kerjasama dengan travel-travel pemberangkatan haji dan umroh. Jadi pada layanan haji BPIH ini, Bank mendaftarkan calon peserta haji pada sistem BPIH. Adapun yang saya lakukan yaitu mengisi data nasabah pendaftaran haji dengan benar, lalu mencetak bukti pelunasan pembayaran perjalanan haji yang selanjutnya dengan menggunakan sistem Siskohat. Bukti pelunasan tersebut dicetak berdasarkan nomor milik nasabah. Lalu yang terakhir pada customer service, saya melakukan verifikasi pembukaan rekening. Verifikasi pembukaan rekening ini dilakukan oleh bank untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening pada berkas pembukaan rekening nasabah. Adapun yang dikerjakan adalah memberi stempel verifikasi pada setiap tanda tangan nasabah di aplikasi pembukaan rekening dan menyusun berkas pembukaan rekening untuk selanjutnya diserahkan kepada customer service untuk pengecekan. Selanjutnya pada divisi back office yang saya lakukan adalah merapikan daftar mutasi harian. Daftar mutasi harian adalah daftar kegiatan transaksi yang dilakukan oleh back office, baik debit ataupun kredit yang terjadi setiap harinya. Lalu tugas yang saya lakukan adalah mengarsipkan daftar mutasi harian tersebut menjadi satu bundle
yang sebelumnya harus dicek terlebih dahulu kesesuaian transaksi hariannya harus sesuai dengan mutasi transaksinya. Lalu ada mempersiapkan bilet deposito. Mempersiapkan bilet deposito ini untuk pembukaan deposito baru, lalu menempelkan materai 10.000 dan meminta tanda tangan BOSM dan menyiapkan plastik biletnya. Pada kegiatan SKN, RTGS, SWIFT, dan cek giro ini berawal dilakukan di teller. Selanjutnya teller menyerahkan ke back office untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan otorisasi oleh BOSM. Penulis sebagai anak magang bertugas untuk mengarsipkan transaksi tersebut sesuai dengan kelompok transaksinya, lalu dimasukkan ke dalam arsip Bindex. Selanjutnya, tugas yang saya lakukan pada divisi back office ada reimburse biaya-biaya. Kegiatan reimburse ini adalah ketika area melakukan kegiatan pekerjaan di luar kantor seluruh kebutuhan seperti konsumsi, biaya perjalanan seperti bensin, parkir, dan tol, dan juga kebutuhan di dalam kantor seperti ATK dan pantry serta toilet. Kantor area akan memberikan nota bond, struk, dan kwitansi atau semacamnya ke back office di kantor cabang untuk direimburse. Tugas saya adalah membantu back office untuk pemindahan pencatatan ini pada Microsoft Excel. Lalu saya memberikan kembali kepada back office untuk ditindaklanjuti. Lalu menghitung tagihan operasional bulanan. Dalam kegiatan ini saya mencatat tagihan operasional bulanan sesuai instruksi yang diberikan. Lalu tagihan operasional yang tersebut harus dicatat. Yang harus dicatat adalah biaya listrik, biaya telepon, WiFi, PDAM, dan lainnya. Cara cek tagihan tersebut bisa melalui net banking atau melalui aplikasi e-commerce seperti Shopee. Setelah mengetahui jumlah tagihan dari masing-masing tagihan, dipindahkan ke dalam Microsoft Excel untuk dihitung dan dijumlahkan total keseluruhannya. Lalu mengkonfirmasi bahwa tugas telah dilakukan dengan memberikan hasil print total tagihan operasional tersebut. Selanjutnya pada digital marketing. Pada digital marketing ini adalah suatu promosi yang dilakukan oleh BSI KC Jakarta Saharjo untuk meningkatkan branding untuk kantor cabangnya melalui sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Yang mana pada sosial media Instagram, saya mencari konten Instagram untuk Instagram Feed, Instagram Story, dan Instagram Reels dari akun ofisial Bank Syariah Indonesia, yaitu @livewithbsi, @banksyariah-indonesia, dan @bsi mobile. Dan juga membuat caption untuk konten Instagram feed yang akan diunggah ke Instagram BSI KC Jakarta Saharjo, yaitu @bsi.saharjo. Lalu pada WhatsApp bisnis, promosi ini terjadi ketika ada nasabah yang bertanya terkait permasalahan yang sedang dialami melalui WhatsApp bisnis BSI KC Jakarta Saharjo. Maka yang penulis lakukan adalah memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang berhubungan dengan pernyataan nasabah sebelum menjawab pertanyaan nasabah tersebut. Semisal terkait pembiayaan, bertanya kepada bagian marketing, terkait gadai dan cicil emas, bertanya langsung ke bagian gadai dan cicil emas, dan jika berkaitan operasional bisa bertanya langsung ke customer service, teller, dan back office. Lalu kesimpulan dari laporan akhir magang ini, kegiatan magang ini yang dilakukan di BSI Kantor Cabang Jakarta Saharjo selama 6 bulan, mulai dari 3 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, penulis mempelajari tentang bagaimana sistem kerja yang ada di perbankan, khususnya pada divisi marketing, pembiayaan, dan back office. Pada marketing, pembiayaan, penulis belajar mengenai bagaimana proses pembiayaan yang ada di Bank BSI KC Jakarta Saharjo. Mulai dari pembiayaan mitra guna, pembiayaan geria, pembiayaan oto, dan pembiayaan pensiun pada back office. Penulis juga mengetahui bagaimana proses transaksi harian yang ada di perbankan. Lalu saran sebagai akhir dari laporan magang, saya ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Bank BSI KC Jakarta Saharjo, antara lain, yang pertama, melakukan servis secara berkala terhadap mesin cetak, komputer, dan mesin penunjang pekerjaan lainnya yang ada di kantor cabang BSI Jakarta Saharjo. Lalu yang kedua, melakukan promosi untuk produk gadai dan cicil emas bisa lebih diluaskan lagi, semisal membuat produk cicil emas yang lebih ekonomis dengan target pasar mahasiswa. Lalu refleksi diri selama melaksanakan kegiatan magang di BSI KC Jakarta Saharjo, khususnya kepada divisi marketing pembiayaan konsumer dan back office, banyak sekali wawasan dan pengalaman baru yang saya rasakan di dunia kerja perbankan. Banyak hal yang saya temui secara nyata di kantor Bank BSI KC Jakarta Saharjo, yang sebelumnya hanya saya dapatkan secara teori saja di kampus.
Selama magang, saya juga mengasah kemampuan berkomunikasi, bertanggung jawab atas kerjaan yang diberikan, dan bekerja sama serta mampu mengatur waktu. Terima kasih, sekian dari presentasi laporan akhir magang dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.